Bayangkan diri Anda berdiri di tengah badai yang menderu, angin yang kencang memukul wajah Anda, dan hujan yang deras membasahi tubuh Anda. Pada saat seperti itu, apakah Anda akan berdiri diam dan membiarkan badai menguasai diri Anda? Ataukah Anda akan mencari perlindungan, menenangkan diri, dan menunggu badai berlalu? Begitulah hidup seringkali berjalan, penuh dengan badai emosi, rasa sakit, dan tantangan yang tampaknya tak ada habisnya. Namun di balik semua itu, ada sebuah kebenaran yang jarang kita sadari. Hidup tidak selalu tentang menghindari badai, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan. Bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya dengan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi bagaimana kebijaksanaan stoicisme, filosofi kuno yang diajarkan oleh tokoh besar seperti Marcus Aurelius, dapat membimbing kita untuk menghadapi rasa sakit, mengelola emosi, dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Bersiaplah untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri Anda, kekuatan yang tidak berasal dari menghindari rasa sakit, tetapi dari kemampuan untuk bangkit dengan kepala tegak, apapun yang terjadi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Satu. Mengapa rasa sakit begitu menguasai kita? Rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang mengalaminya dalam berbagai bentuk, dari komentar tajam yang tidak sengaja terlontar, kegagalan yang menyakitkan, hingga kehilangan yang mendalam. Namun, pernahkah Anda berhenti untuk benar-benar merenungkan mengapa rasa sakit itu terasa begitu menusuk? Apakah sumbernya hanya terletak pada peristiwa yang terjadi, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya tidak selalu terletak pada apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi lebih sering pada makna yang kita lampirkan pada pengalaman tersebut. Kita menciptakan rasa sakit itu sendiri melalui harapan, kebutuhan akan validasi, dan keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sejatinya di luar kendali kita. Cobalah perhatikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang Anda cintai tiba-tiba menjadi dingin atau menjauh. Seketika, perasaan rendah diri dan ketidakberhargaan menyelimuti hati Anda. Mengapa? Karena pikiran Anda telah mengikat harga diri Anda pada keberadaan orang tersebut dalam hidup Anda. Atau, pikirkan pengalaman menerima kritik tajam di tempat kerja. Kata-kata itu terasa seperti serangan pribadi, bukan sekadar evaluasi kerja. Padahal, seringkali rasa sakit itu timbul bukan dari kritik itu sendiri, melainkan dari ekspektasi bahwa setiap usaha Anda seharusnya dihargai tanpa celah. Media sosial bahkan memperburuk keadaan ini. Satu komentar negatif saja bisa membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda, karena kita secara tidak sadar mencari validasi di ruang digital yang sesungguhnya tidak dirancang untuk memberikan kenyamanan emosional. Rasa sakit juga seringkali muncul dari perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang diberikan oleh kenyataan. Kita hidup dalam ilusi bahwa jika kita berusaha cukup keras atau berperilaku dengan cara tertentu, hidup akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi kenyataan seringkali tidak seperti itu. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kita merasa seperti dikhianati oleh kehidupan itu sendiri. Inilah yang membuat rasa sakit begitu mendalam, karena di baliknya ada perlawanan terhadap kenyataan yang tak terelakkan. Bayangkan rasa sakit seperti badai. Badai datang tanpa peringatan, membawa hujan deras dan angin kencang yang menghempas tanpa ampun. Namun seperti halnya badai, rasa sakit tidak abadi. Ia datang untuk berlalu, bukan untuk tinggal selamanya. Tetapi kebanyakan dari kita berdiri di tengah badai itu tanpa perlindungan, membiarkan diri kita terhempas dan terseret oleh arusnya. Kita merespons impulsif, menyalahkan badai karena ada, alih-alih menerima bahwa badai adalah bagian dari siklus alam. Kita lupa bahwa kita memiliki pilihan untuk membawa payung, mencari perlindungan, atau bahkan menari di bawah hujan. Rasa sakit menguasai kita karena kita seringkali ingin mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menginginkan pengakuan dari orang lain, penghargaan atas usaha kita, dan jaminan bahwa segalanya akan berjalan sesuai rencana. Ketika semua itu tidak terjadi, kita merasa hidup telah berbuat tidak adil. Namun, kenyataannya, rasa sakit bukanlah musuh.
Ia adalah bagian dari kehidupan, sebuah kekuatan netral yang hanya menjadi menyakitkan ketika kita menolaknya atau mencoba melawannya. Kunci untuk menghadapi rasa sakit adalah memahami bahwa badai itu bukanlah ancaman. Ia adalah proses alam yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Ketika kita berhenti menyalahkan badai dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapinya, rasa sakit tidak lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan kita. Alih-alih menjadi korban badai, kita menjadi seseorang yang mampu berdiri tegak di tengah hujan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dua, fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Dalam hidup ini, banyak sekali hal yang berada di luar kendali kita. Perilaku orang lain, situasi yang tak terduga, bahkan cuaca. Semuanya adalah contoh dari realitas yang tidak bisa kita atur. Namun, kebanyakan dari kita, tanpa sadar, justru mencurahkan energi untuk mengontrol hal-hal tersebut. Kita merasa marah ketika orang lain tidak bertindak sesuai dengan harapan kita, kecewa ketika rencana yang telah kita susun dengan matang berantakan, atau bahkan merasa hancur hanya karena seseorang berkata atau bertindak dengan cara yang tidak kita sukai. Kebiasaan ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga membuat kita semakin terjebak dalam siklus penderitaan. Prinsip inti dari filosofi stoicisme adalah sederhana, namun sangat mendalam. Fokuskan perhatian Anda hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar stoicisme, menghadapi tantangan yang jauh melampaui apa yang kebanyakan dari kita alami. Sebagai seorang kaisar Romawi, ia harus menangani perang, wabah penyakit, dan ancaman terhadap kerajaannya. Namun, di tengah segala kekacauan itu, ia tetap teguh pada prinsipnya. Kamu tidak dapat mengontrol dunia di sekitarmu, tetapi kamu selalu memiliki kekuasaan penuh atas pikiran, sikap, dan tindakanmu. Apa yang sebenarnya dapat kita kendalikan? Jawabannya adalah diri kita sendiri, pikiran, perasaan, dan cara kita merespons terhadap dunia luar. Misalnya, ketika seseorang mengkritik Anda tidak bisa mengontrol bagaimana mereka berpikir atau berbicara. Namun, Anda bisa memilih bagaimana Anda merespons kritik tersebut. Apakah Anda akan bereaksi dengan marah dan membiarkan komentar itu memengaruhi harga diri Anda? Ataukah Anda akan menerima kritik itu dengan tenang, mengambil pelajaran yang berharga, dan melepaskan sisanya? Fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan, memberikan Anda kekuatan yang luar biasa. Bayangkan Anda berada di tengah ruangan yang penuh dengan suara bising, teriakan, argumen, dan opini yang saling bertabrakan. Anda tidak bisa membuat semua orang di ruangan itu diam, tetapi Anda bisa memilih untuk fokus pada satu suara. Mungkin suara hati Anda sendiri yang mengingatkan Anda pada tujuan dan nilai-nilai Anda. Anda tidak perlu memperhatikan semua kebisingan itu. Anda hanya perlu memutuskan di mana Anda akan mengarahkan perhatian Anda. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital ini. Media sosial adalah salah satu ruangan bising terbesar yang kita hadapi. Setiap hari kita dibanjiri dengan komentar, opini, dan perbandingan yang seringkali tidak sehat. Sebuah postingan yang seharusnya menginspirasi bisa membuat kita merasa rendah diri, karena kita membandingkan kehidupan kita dengan versi terbaik dari kehidupan orang lain yang mereka tampilkan. Namun, dengan menerapkan prinsip stoicisme, kita dapat belajar untuk memisahkan diri dari kebisingan ini. Kita tidak perlu merespons setiap komentar atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk fokus pada pertumbuhan diri kita sendiri dan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Prinsip ini juga berlaku di tempat kerja. Ketika politik kantor mulai merusak kedamaian pikiran Anda, ingatlah bahwa Anda tidak dapat mengontrol dinamika tersebut. Namun, Anda selalu bisa memilih untuk fokus pada pekerjaan Anda sendiri, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang Anda emban. Ketika proyek yang telah Anda kerjakan dengan susah payah tidak dihargai sebagaimana mestinya, Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa kecewa itu mendefinisikan Anda.
Anda tahu bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada pendapat orang lain. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membebaskan Anda dari penderitaan yang tidak perlu. Ketika Anda berhenti mencoba mengatur dunia luar, Anda akan menyadari bahwa banyak beban yang selama ini Anda bawa sebenarnya tidak perlu ada. Anda akan menemukan bahwa dengan mengalihkan perhatian pada apa yang ada dalam kendali Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan ketenangan. Akhirnya, memahami batas antara apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi Anda tidak perlu takut. Dengan fokus pada diri Anda sendiri, pikiran, tindakan, dan sikap Anda tidak hanya akan menemukan ketenangan, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang dengan kepala tegak. Ketika Anda memahami bahwa kendali sejati hanya ada dalam diri Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan penguasa atas hidup Anda sendiri. 3. Menghadapi rasa sakit tanpa menyembunyikannya. Ada sebuah kesalahpahaman yang sering kali muncul ketika membicarakan kekuatan dalam menghadapi rasa sakit. Banyak orang mengira bahwa menjadi kuat berarti menutup diri terhadap emosi, mengabaikan rasa sakit, atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja meskipun di dalam hati terasa hancur. Mereka berpikir bahwa untuk bertahan, kita harus bersikap seolah-olah rasa sakit itu tidak ada, menyembunyikannya di balik senyuman atau keheningan. Namun, kekuatan sejati tidak datang dari menyangkal rasa sakit. Sebaliknya, kekuatan berasal dari keberanian untuk menghadapinya dengan jujur, menerima kehadirannya, tetapi tidak membiarkannya mengambil alih hidup kita. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah danau yang tenang. Ketika sebuah batu dilemparkan ke dalamnya, riak muncul di permukaan air, mengganggu ketenangan sejenak. Namun danau itu tidak melawan riak tersebut. Ia tidak mencoba menghilangkan gangguan itu dengan paksa. Sebaliknya, ia menerima riak-riak tersebut, membiarkannya mereda dengan sendirinya, hingga akhirnya air kembali tenang. Begitulah seharusnya kita menghadapi rasa sakit, dengan menerima kehadirannya tanpa perlawanan, tanpa penyangkalan, tetapi juga tanpa membiarkan diri kita tenggelam dalam emosi yang ditimbulkannya. Ketika rasa sakit muncul, wajar jika respons awal kita adalah ingin melarikan diri darinya. Kita merasa tidak nyaman, cemas, bahkan takut, sehingga seringkali kita berusaha mengabaikan atau menekan emosi tersebut. Namun, sikap ini justru membuat rasa sakit semakin dalam. Emosi yang ditekan tidak menghilang begitu saja. Mereka hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Maka, langkah pertama untuk menghadapi rasa sakit adalah mengakuinya. Tidak perlu berpura-pura bahwa Anda tidak terluka. Sebaliknya, katakan pada diri Anda sendiri, ini adalah kesedihan, atau ini adalah kekecewaan. Dengan memberi nama pada emosi tersebut, Anda mengambil langkah pertama untuk menghadapinya, alih-alih menghindarinya. Menghadapi rasa sakit bukan berarti Anda harus membiarkan diri tenggelam dalamnya. Sebaliknya, ini tentang memberi ruang bagi emosi tersebut tanpa membiarkannya mendikte tindakan atau keputusan Anda. Anda bisa merasakan kesedihan tanpa membiarkan kesedihan itu menguasai hari Anda. Anda bisa merasakan kekecewaan tanpa membiarkannya menghancurkan rasa percaya diri Anda. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tetapi sangat mungkin untuk dicapai. Salah satu cara praktis untuk menghadapi rasa sakit dengan bijaksana adalah melalui latihan kesadaran atau mindfulness. Ketika Anda merasa terluka, ambillah waktu sejenak untuk duduk dalam diam. Fokus pada napas Anda, rasakan setiap tarikan dan hembusan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Biarkan diri Anda merasakan emosi itu tanpa menghakiminya atau mencoba mengubahnya. Bayangkan emosi tersebut seperti awan di langit. Mereka muncul, bergerak, dan akhirnya menghilang. Anda tidak perlu mencoba menyingkirkan awan tersebut. Cukup amati saja mereka lewat. Selain itu,
Penting untuk mengingat bahwa rasa sakit adalah bagian alami dari hidup. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas dari rasa sakit. Semua orang, tanpa memandang latar belakang atau pencapaiannya, pernah merasakan kehilangan, kegagalan, atau penolakan. Dengan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini, Anda bisa menemukan kekuatan untuk melaluinya. Rasa sakit mungkin terasa sangat personal, tetapi pada intinya, ini adalah pengalaman manusiawi yang universal. Menghadapi rasa sakit tanpa menyembunyikannya juga berarti memberi diri Anda izin untuk mencari dukungan. Terkadang, keberanian terbesar adalah mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan, entah itu berbicara dengan seorang teman, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional. Membuka diri kepada orang lain tidak membuat Anda lemah. Justru, ini menunjukkan bahwa Anda cukup kuat untuk mengakui kerentanan Anda. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak datang dari mengabaikan rasa sakit, tetapi dari kemampuan untuk menghadapinya dengan keberanian, kejujuran, dan kesabaran. Ketika Anda menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan hidup, Anda akan menemukan bahwa rasa sakit itu sendiri tidak mampu menghancurkan Anda. Sebaliknya, ia menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan, pengertian, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Dengan setiap momen di mana Anda menghadapi rasa sakit tanpa menyembunyikannya, Anda memperkuat diri Anda untuk menghadapi apapun yang akan datang. Anda belajar bahwa meskipun riak muncul di permukaan danau, ketenangan selalu bisa ditemukan kembali. 4. Mengubah rasa sakit menjadi guru. Rasa sakit seringkali dianggap sebagai musuh, sesuatu yang harus dihindari, dilawan, atau bahkan diabaikan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan apapun yang mengganggu kebahagiaan itu harus disingkirkan. Namun, apa jadinya jika rasa sakit sebenarnya adalah seorang guru, bukan musuh? Bagaimana jika, di balik setiap luka, tersembunyi pelajaran yang mendalam tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan arah yang harus kita ambil? Ketika kita berhenti melihat rasa sakit sebagai hambatan dan mulai memandangnya sebagai alat pembelajaran, maka rasa sakit itu berubah dari sesuatu yang menghancurkan menjadi sesuatu yang memperkaya. Cobalah pikirkan kembali momen-momen dalam hidup Anda di mana rasa sakit terasa begitu nyata. Mungkin patah hati, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan besar yang membuat Anda merasa hancur. Pada saat itu, rasa sakit tampak seperti akhir dari segalanya, sebuah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Namun, ketika waktu berlalu, Anda mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dari patah hati, Anda belajar tentang batasan, harga diri, dan apa yang benar-benar Anda butuhkan dalam hubungan. Dari kehilangan pekerjaan, Anda menemukan kekuatan untuk mengejar sesuatu yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan Anda. Dan dari kegagalan, Anda belajar untuk bangkit kembali, lebih bijak dan lebih tangguh daripada sebelumnya. Rasa sakit memiliki cara unik untuk menunjukkan kepada kita sisi-sisi kehidupan yang sering kali kita abaikan ketika segalanya berjalan lancar. Ia memaksa kita untuk berhenti, merenung, dan menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Contohnya, ketika Anda mengalami kekecewaan besar, rasa sakit itu mungkin memberi Anda wawasan tentang harapan yang tidak realistis, yang selama ini Anda gantungkan pada orang lain atau situasi tertentu. Atau ketika Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga, rasa sakit itu mungkin mengajarkan Anda untuk lebih menghargai momen-momen kecil yang sering kali terabaikan. Salah satu cara paling efektif untuk mengubah rasa sakit menjadi guru adalah melalui refleksi. Luangkan waktu untuk menulis tentang pengalaman Anda dalam sebuah jurnal. Tuliskan rasa sakit yang Anda rasakan, tanpa menyensor atau menahan apapun. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, apa yang rasa sakit ini coba ajarkan kepada saya? Misalnya, rasa sakit akibat konflik dengan teman mungkin mengajarkan pentingnya komunikasi yang jujur, atau rasa sakit akibat kegagalan mungkin menunjukkan bahwa Anda perlu mengubah pendekatan atau memperbaiki keterampilan tertentu. Dengan mencatat dan merenungkan pengalaman Anda mulai melihat pola
menemukan pelajaran, dan memahami bagaimana rasa sakit itu sebenarnya memandu Anda menuju pertumbuhan. Namun, untuk melihat rasa sakit sebagai guru, Anda perlu mengubah cara pandang Anda terhadapnya. Kita seringkali melihat rasa sakit sebagai sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang menimpa kita tanpa alasan. Tetapi jika kita mengubah perspektif, kita bisa mulai melihat rasa sakit sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Sebuah tanda bahwa kita sedang tumbuh, berkembang, dan bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Layaknya seorang atlet yang merasakan sakit saat melatih otot-ototnya, rasa sakit dalam hidup adalah tanda bahwa kita sedang memperkuat otot emosional, mental, dan spiritual kita. Mengubah rasa sakit menjadi guru juga berarti menerima bahwa rasa sakit itu memiliki waktu dan prosesnya sendiri. Tidak ada pelajaran yang dapat dipaksakan, dan tidak ada penyembuhan yang bisa dipercepat. Sama seperti luka fisik yang membutuhkan waktu untuk sembuh, luka emosional pun membutuhkan waktu untuk memberikan pelajaran sepenuhnya. Yang terpenting adalah bersikap sabar dengan diri sendiri selama proses ini berlangsung. Biarkan rasa sakit itu berbicara, tetapi jangan biarkan ia mendikte jalan hidup Anda. Rasa sakit bukanlah akhir, ia adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Dengan setiap rasa sakit yang Anda hadapi dan pelajari, Anda semakin mengenal diri Anda sendiri. Anda menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak Anda sadari, nilai-nilai yang benar-benar penting, dan arah hidup yang lebih sejati. Ketika Anda membuka hati untuk menerima pelajaran dari rasa sakit, Anda tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga membangun kebijaksanaan yang akan membimbing Anda menghadapi tantangan di masa depan. Akhirnya, ingatlah bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, bukan musuhnya. Ia ada bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk Anda. Dengan setiap pengalaman menyakitkan yang Anda hadapi, Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghargai keindahan hidup, baik dalam kebahagiaan maupun dalam tantangan. Jadi, daripada lari dari rasa sakit, hadapilah. Dengarkan apa yang ingin diajarkan, dan gunakan pelajaran itu untuk melangkah maju dengan keberanian dan kejelasan yang baru. Lima, membangun ketahanan melalui latihan. Ketahanan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu bukan sifat bawaan yang dimiliki beberapa orang sejak lahir dan tidak dimiliki oleh yang lain. Sebaliknya, ketahanan adalah keterampilan, sebuah otot mental dan emosional yang dapat dilatih dan diperkuat melalui upaya yang konsisten. Sama seperti seorang pelari maraton yang tidak bisa tiba-tiba berlari sejauh 26 mil tanpa latihan. Ketahanan juga membutuhkan waktu, latihan, dan komitmen untuk berkembang. Dan ketika Anda membangunnya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga tumbuh melalui tantangan tersebut. Langkah pertama dalam membangun ketahanan adalah menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka berusaha menghindari rasa sakit atau situasi sulit, tetapi kenyataan hidup adalah bahwa tantangan itu tidak terhindarkan. Dengan menerima fakta ini, Anda bisa mengalihkan fokus dari mencoba menghindari rasa sakit menjadi mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan keberanian. Ketahanan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit kembali setiap kali Anda terjatuh. Latihan harian adalah kunci untuk membangun ketahanan. Salah satu cara paling efektif untuk memulai adalah dengan latihan rasa syukur. Setiap pagi, luangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Tidak perlu sesuatu yang besar. Hal kecil seperti matahari yang bersinar, secangkir kopi hangat, atau senyum dari orang yang Anda cintai sudah cukup. Dengan memulai hari Anda dengan rasa syukur, Anda melatih otak Anda untuk fokus pada hal-hal positif, meskipun hidup sedang penuh dengan tantangan. Rasa syukur adalah fondasi ketahanan, karena membantu Anda melihat bahwa meskipun ada kesulitan, masih ada banyak hal baik yang patut dihargai. Selain rasa syukur, afirmasi positif juga merupakan alat yang kuat untuk membangun ketahanan. Mulailah hari Anda dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti, "Saya kuat dan mampu menghadapi segala tantangan." Atau, "Saya bisa melalui hari ini dengan ketenangan dan keberanian." Afirmasi ini mungkin terasa sederhana,
tetapi dampaknya sangat besar. Dengan secara konsisten mengingatkan diri Anda akan kekuatan dan kemampuan Anda menciptakan pola pikir yang tangguh, yang akan membantu Anda menghadapi kesulitan dengan lebih percaya diri. Langkah selanjutnya adalah visualisasi, yaitu membayangkan diri Anda menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberhasilan. Misalnya, jika Anda tahu bahwa hari ini Anda akan menghadapi situasi sulit di tempat kerja, luangkan waktu untuk membayangkan diri Anda merespons dengan tenang, berbicara dengan jelas, dan menyelesaikan situasi dengan baik. Visualisasi bukan hanya tentang membayangkan hasil yang positif, tetapi juga tentang melatih otak Anda untuk percaya bahwa Anda mampu menghadapi situasi tersebut. Ketika saatnya tiba, Anda akan merasa lebih siap karena otak Anda sudah berlatih sebelumnya. Selain latihan mental, perawatan diri fisik juga penting untuk membangun ketahanan. Ketahanan tidak hanya tentang pikiran, tubuh Anda juga memainkan peran besar dalam kemampuan Anda untuk menghadapi stres. Pastikan Anda cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Tubuh yang sehat membantu Anda menjaga energi dan fokus, sehingga Anda lebih siap menghadapi tantangan emosional atau mental. Namun, membangun ketahanan tidak hanya tentang apa yang Anda lakukan sendiri. Dukungan dari orang-orang di sekitar Anda juga sangat penting. Bangun jaringan dukungan yang kuat, baik itu keluarga, teman, atau komunitas. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mendukung Anda, rasa keterhubungan itu memberikan kekuatan tambahan untuk menghadapi masa-masa sulit. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau berbicara dengan seseorang ketika Anda merasa terbebani. Ketahanan bukan tentang menghadapi semuanya sendirian, tetapi tentang mengetahui kapan harus mencari dukungan. Penting juga untuk menyadari bahwa membangun ketahanan adalah proses yang berkelanjutan. Ada hari-hari di mana Anda merasa kuat dan mampu menghadapi apapun, tetapi ada juga hari-hari di mana Anda merasa lemah dan tidak yakin. Itu adalah bagian dari proses. Yang penting adalah terus bergerak maju, bahkan jika langkah Anda kecil sekalipun. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dan memilih untuk bangkit, Anda memperkuat otot ketahanan Anda. Akhirnya, ketahanan bukan hanya tentang bertahan hidup melalui masa-masa sulit, tetapi tentang tumbuh dan berkembang melaluinya. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda, untuk menjadi lebih bijaksana, dan untuk menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak Anda sadari. Dengan latihan yang konsisten, rasa syukur, afirmasi positif, dan dukungan dari orang-orang di sekitar Anda bisa membangun ketahanan yang memungkinkan Anda menghadapi hidup dengan keberanian, ketenangan, dan keyakinan. Ketika Anda melihat kembali pada perjalanan Anda akan menyadari bahwa setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, telah membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik dari diri Anda. 6. Menjalani kehidupan dengan detachment. Detachment, atau melepaskan keterikatan emosional, seringkali disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Banyak orang mengira bahwa menjadi tidak terikat berarti menutup hati, tidak peduli terhadap orang lain, atau bersikap dingin terhadap kehidupan. Padahal, detachment sejati tidak ada hubungannya dengan sikap acuh tak acuh. Sebaliknya, detachment adalah seni melepaskan diri dari kendali hal-hal eksternal yang tidak bisa kita atur, tanpa kehilangan rasa peduli dan kasih sayang. Ini adalah bentuk kebebasan batin, di mana kita tetap terhubung dengan dunia, tanpa membiarkan dunia mendikte kebahagiaan atau kedamaian kita. Cobalah bayangkan situasi ini. Anda kehilangan pekerjaan yang telah Anda tekuni selama bertahun-tahun. Awalnya mungkin Anda merasa marah, kecewa, atau bahkan takut. Semua emosi ini sangat wajar. Namun, ketika Anda terlalu terikat pada pekerjaan tersebut, menganggapnya sebagai definisi dari nilai diri Anda, kehilangan itu menjadi lebih dari sekadar peristiwa. Itu menjadi sebuah krisis identitas. Anda merasa tidak berharga tanpa pekerjaan itu, seolah-olah hidup Anda kehilangan makna. Inilah yang terjadi ketika keterikatan mengambil alih kehidupan kita. Kita menghubungkan kebahagiaan, rasa aman, atau nilai diri kita pada sesuatu yang sejatinya bersifat sementara.
Detasemen mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari keterikatan semacam itu. Bukan berarti Anda tidak boleh peduli pada pekerjaan, hubungan, atau pencapaian Anda, tetapi Anda tidak boleh mengikat kebahagiaan Anda sepenuhnya pada hal-hal tersebut. Dengan detachment, Anda dapat mencintai seseorang tanpa takut kehilangan mereka, atau bekerja keras tanpa merasa bahwa kegagalan akan menghancurkan seluruh hidup Anda. Detachment memberikan Anda kekuatan untuk tetap tenang di tengah kegagalan dan rendah hati di tengah keberhasilan, karena Anda menyadari bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada apa yang Anda miliki atau capai. Salah satu cara untuk mulai mempraktikkan detachment adalah dengan mengenali hal-hal yang terlalu Anda pegang erat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya takut kehilangan? Atau, hal apa dalam hidup saya yang terlalu saya gantungkan untuk kebahagiaan saya? Mungkin jawabannya adalah hubungan, status, atau bahkan opini orang lain tentang Anda. Setelah Anda menyadari keterikatan ini, langkah selanjutnya adalah mulai melepaskan. Ini tidak berarti Anda harus meninggalkan hal-hal tersebut, tetapi Anda belajar untuk tidak membiarkan mereka mengendalikan emosi atau kedamaian batin Anda. Misalnya, dalam hubungan, detachment berarti mencintai tanpa menguasai. Anda memberi ruang bagi pasangan Anda untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa menuntut bahwa mereka selalu memenuhi semua kebutuhan emosional Anda. Anda menghargai keberadaan mereka dalam hidup Anda, tetapi Anda juga memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri Anda, bukan dari orang lain. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan atau tujuan hidup. Anda bisa bekerja keras dan berusaha mencapai yang terbaik, tetapi Anda tidak menggantungkan harga diri Anda pada hasil akhir. Jika Anda berhasil, Anda merayakannya tanpa kesombongan. Jika Anda gagal, Anda mengambil pelajaran tanpa merasa hancur. Detachment juga sangat relevan dalam menghadapi kritik atau pendapat orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial dan ekspektasi, sangat mudah untuk merasa terbebani oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Namun, ketika Anda mempraktikkan detachment, Anda menyadari bahwa pendapat orang lain adalah refleksi dari mereka, bukan Anda. Kritik tidak lagi terasa seperti serangan pribadi, tetapi lebih seperti informasi yang bisa Anda pilih untuk gunakan atau abaikan. Anda tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau celaan, karena kedamaian Anda tidak bergantung pada validasi dari luar. Namun, penting untuk diingat bahwa detachment tidak berarti Anda tidak peduli. Justru sebaliknya, detachment memungkinkan Anda untuk peduli dengan cara yang lebih sehat. Ketika Anda tidak terikat secara emosional pada hasil tertentu, Anda dapat mencintai, bekerja, dan hidup dengan lebih tulus. Anda tidak lagi melakukan sesuatu karena rasa takut atau kebutuhan untuk mengontrol, tetapi karena Anda benar-benar ingin melakukannya. Anda memberikan yang terbaik tanpa rasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Praktik detachment memerlukan waktu dan latihan. Salah satu cara sederhana untuk memulainya adalah dengan meditasi atau refleksi harian. Saat Anda duduk dalam diam, bayangkan hal-hal yang Anda pegang terlalu erat. Visualisasikan diri Anda perlahan-lahan melepaskan cengkeraman Anda pada hal-hal tersebut, seperti melepaskan balon ke udara. Rasakan kebebasan yang datang dari membiarkan hal-hal tersebut pergi. Latihan ini membantu Anda menginternalisasi bahwa Anda tetap utuh dan kuat, bahkan tanpa hal-hal yang selama ini Anda anggap esensial. Pada akhirnya, detachment adalah tentang menemukan kebebasan sejati dalam hidup. Ini adalah kebebasan dari rasa takut kehilangan, dari tekanan untuk selalu memiliki kontrol, dan dari keterikatan yang membebani jiwa kita. Dengan detachment, Anda belajar untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian, menerima apapun yang datang dengan tangan terbuka, dan melepaskan apa yang pergi dengan hati yang lapang. Anda tidak lagi menjadi tawanan keadaan, tetapi penguasa atas diri Anda sendiri. Dengan detachment, Anda dapat mencintai lebih dalam, bekerja lebih tulus, dan hidup lebih bermakna, karena Anda tidak lagi tergantung pada dunia luar untuk menemukan kedamaian batin. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kebahagiaan dan rasa sakit. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghindari kenyataan itu. Namun, di tengah semua kekacauan ini, kita memiliki pilihan. Pilihan untuk menentukan bagaimana kita merespons setiap tantangan yang datang.
Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Filosofi Stoicisme mengajarkan bahwa rasa sakit bukanlah musuh, melainkan bagian alami dari kehidupan yang dapat menjadi guru terbesar kita. Dengan belajar menerima rasa sakit, melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, dan membangun ketahanan melalui latihan, kita bisa menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Kekuatan itu bukan berasal dari menghindari rasa sakit, tetapi dari keberanian untuk menghadapinya dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Ketika Anda mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda akan menyadari bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada kegagalan yang terlalu berat untuk diatasi. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, setiap rasa sakit adalah pelajaran, dan setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah kemenangan. Mulailah hari ini, dengan langkah sederhana, refleksikan apa yang bisa Anda lepaskan, syukuri hal-hal kecil di sekitar Anda, dan pilih untuk merespons dengan tenang, apapun yang terjadi. Ingatlah, hidup tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi Anda akan menjadi lebih kuat. Dan dengan kekuatan itu, Anda tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang, menemukan makna, dan hidup dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Jadilah pribadi yang tangguh, bijaksana, dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita berjalan melalui badai dengan keberanian, ketenangan, dan keanggunan. Anda memiliki kekuatan itu dalam diri Anda. Kini saatnya untuk menggunakannya.